Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya lihat masih ada bangku-bangku kita yang kosong. Jangan sampai tenggelam kapal kita. Karena ini agak timpang sedikit. Yang di belakang silakan di belakang. Salah ya. Yang di belakang silakan maju ke depan, isi bangku yang kosong supaya enak pandangan kita dan elok parasnya. Ya Bapak Ibu, ini masih momentum dalam kemerdekaan. Tentunya dalam Agustus ini kita sudah merayakannya pada tanggal 17. Dan banyak hal yang telah sudah dikutip gembala kita mengenai kitab Galatia. Dan tentunya kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka di dalam fisik maupun merdeka di dalam rohani. Kita bukan lagi yang terbelenggu, tapi kita adalah orang yang terbebas. Amin. Bapak Ibu, ini temanya sangat menarik pada saat pagi hari ini. Kita kembali melanjutkan membaca firman Tuhan kitab Galatia pasal pertama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Galatia pasal pertama ayat yang ke-11 sampai 24. Kalau sudah mendapatkannya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, mungkin ada sedikit berbeda saya cara ngomong karena lagi kurang enak di mulut ini. Sariawan, penyakit langganan. Kalau penyakit langganan setiap minggu inilah. Baik, kalau sudah dapat kita bacakan bergantian. Saya mulai dari pertama ayat 11, Bapak Ibu ke-12 dan seterusnya. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju daripada banyak teman sebaya dengan aku, yang karena bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara hak istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka saat aku tidak menggunakan timbangan kepada manusia. juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Tema saat pagi hari ini menjelang siang, kuasa Injil yang mengubahkan hidup. Kuasa Injil yang mengubahkan hidup. Dari minggu kemarin, 2 minggu yang lalu juga sudah diberitakan apakah itu Injil. Bapak Ibu, saya mau katakan, apa tolak ukur kita untuk percaya Yesus? Tolak ukur kita sebagai orang Kristen adalah harus mengerti Injil. Injil memang kabar baik. Dan Injil adalah, kalau kita mengerti Injil, saya adalah orang berdosa. Dengan keadilan Tuhan,
pasti saya dihukum. Itu Injil. Dan tidak sekali-sekali pun Tuhan membebaskan orang hukuman yang dalam dosa. Dan itulah keadilan Tuhan. Dan bukan karena perbuatan baik kita maka kita selamat. Tidak. Justru karena kita percaya maka Injil itu berdiam di dalam diri kita. Kuasa Injil yang mengubahkan tidak hanya satu orang, tapi begitu banyak ribuan orang yang diubahkan oleh Injil. Injil, kenapa harus Injil yang diberitakan? Karena dialah yang sanggup menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Nah, siapakah Paulus, Bapak Ibu? Paulus kita tahu dulunya adalah Saulus. Dulu namanya Abraham, sekarang Abraham. Karena perjanjian, maka karena kepercayaannya juga dulu namanya Abram menjadi Abraham, diubahkan menjadi Abraham. Kenapa? Karena ada perjanjian dan kepercayaannya terhadap Allah diubahkan. Lalu Simon menjadi Petrus. Dulunya Simon karena dia percaya bahwa dia akan dinamakan namanya kepas sebagai batu penjuru, bukan? Batu karang, ya. Petrus itu adalah batu karang. Lalu Saulus menjadi Paulus. Siapa Paulus yang kita baca dalam kitab Galatia ini? Ketika dia mengatakan sebelum orang-orang menyebut dia sebagai rasul, Saulus adalah orang yang hebat. Saulus adalah orang yang cendekiawan. Saulus adalah orang-orang yang terpelajar. Sangat jauh terhadap kita, sangat jauh terhadap orang-orang yang hebat. Apa dikatakan dalam kesaksiannya dalam ayat 11 sampai 13? Dia adalah orang yang begitu penghanut adat istiadat. Kalau saya mau katakan, dia tidak pernah terloloskan dalam satu pemahamannya 10 hukum Taurat. Dia sangat taat terhadap hukum Taurat. Bapak Ibu, kalau kita masih hidup dalam hukum Taurat, 10 kita menjalankannya, 9 gagal, 8 gagal, tidak ada faedahnya kita bisa mendapatkan suatu anugerah yang dari Tuhan. Hanya karena Injil lah. Nah, Paulus adalah orang yang suka menganiaya. Paulus adalah suatu tugasnya untuk membunuh, membinasakan orang-orang percaya. Kenapa? Karena menganggap dirinya itu benar. Karena menganggap dirinya itu adalah orang yang sangat betul-betul taat terhadap segala apa yang diimaninya. Kalau saya mau katakan, Paulus tidak mengenal Allah dengan benar. Dia mengenal Allah di dalam buku. Dia mengenal Allah hanya kata orang. Orang-orang Kristen sering sekali orang menciplak atau mendengar hanya kata orang. Paulus begitu. Karena mendengar hanya kata orang. Allah itu datang. Allah itu akan menjadi serupa, menjadi manusia, akan datang seorang pembebas. Tapi kenapa Yesus yang mati itu yang kita nanti-nantikan, kok bisa mati Allah kita itu? Itulah yang sesuatu tidak masuk akalnya Saulus menjadi Paulus, sehingga dia mau membinasakan. Kenapa? Karena kepercayaannya hanya mendengar kata orang. Ketika Yesus mengatakan kepada rasul-rasul, siapakah aku ini? Kata Yesus, kamu adalah nabi, kamu adalah Yohanes, kamu adalah. Apakah karena mereka tahu sendiri sehingga mereka mengatakan kamu adalah? Tidak. Karena mereka mendengar kata orang. Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar mendengar apa kata orang, tapi kita hidup di dalam firman-Nya. Amin. Sehingga kita tidak bingung lagi siapakah itu Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga dikatakan kamu adalah nabi, kamu adalah yang menggantikan Elia, kamu adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit kembali, yang telah dibunuh. Semuanya kamu adalah. Tapi kita bukan lagi orang yang baru mendengar Injil. Kuasa Injil yang mengubahkan hidup, berarti ada kuasa yang lain yang bisa menguasai hidup manusia. Kuasa apa? Kuasa dosa. Kuasa maut yang menguasai hidup manusia
Sehingga Injil yang dikumandangkan, diproklamasikan kepada semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau dikatakan Injil dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Saya mau katakan, Injil tidak hanya membuat orang baik menjadi baik. Injil tidak hanya membuat orang jahat menjadi baik. Tapi kalau saya mau katakan, Injil adalah membuat orang bisa hidup kembali. Kalau saya katakan Injil itu jantung. Kalau tanpa jantung tak mungkin orang hidup. Maka itu Injil itu harus betul-betul hidup di dalam diri kita. Ada berapa Injil Bapak Ibu? Kalau dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau saya katakan 5. Kita Injilnya. Apa dikatakan 2 Korintus 3 ayat 3? Bahwa kamu adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Berarti hidup kita ini harus mencerminkan, nah, bagaimana hidup yang sudah diubahkan oleh Injil. Yang pertama Bapak Ibu, mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Kalau kita sudah diubahkan oleh Injil dengan kuasanya, harus mengalami pertobatan. Pertobatan tidak hanya 1 tahun sekali. Pertobatan kapan? Pertobatan setiap hari. Pertobatan kita tidak dipandang ruang dan waktu. Oh, tunggu dulu, ada kalimat tunggu dulu. Tapi pertobatan itu adalah sesuatu yang terus menerus supaya hidup kita terus diubahkan. Memang Injil terus ada di dalam diri kita, tapi ada juga orang yang bisa mengeraskan hatinya, yang menutup pintu hatinya, tidak menerima Injil. Sehingga Paulus begitu giat, begitu mendesak jemaat Galatia supaya mereka betul-betul hidup di dalam Injil. Kenapa? Karena ada banyak Injil yang membuat orang bingung. Jemaat Galatia. Nah, bagaimana cara hidup kita yang sudah diubahkan oleh Injil? Kita harus mengalami pertobatan. Mengalami pertobatan itu adalah melupakan apa yang di belakangku. Apa kata Paulus dalam Galatia 3 ayat 7? Semua telah kulupakan apa yang di belakangku. Segala sesuatu yang kuanggap sampah. Dikatakan, aku tidak pernah bercacat menjalankan 10 hukum Taurat. Begitu hebatnya kan? Begitu hebatnya. Begitu orang yang pintar dalam diri. Begitu pintarnya di dalam mentahati segala hukum-hukum Taurat. Baik hukum Taurat, baik hukum seremonial, baik adat istiadat orang-orang Yahudi. Dia begitu giat dan begitu gigih di dalam untuk menjalankannya. Tapi dia hanya mengenal Tuhan di dalam buku, tidak masuk di dalam hatinya. Kalau kita katakan guru-guru sekolah minggu, di mana Yesus itu tinggal? Di hati. Tapi ketika dewasa lupa di hati. Nah, pertobatan itulah fungsi dan kuasanya mengubahkan hidup orang-orang percaya sehingga mengalami pertobatan di dalam diri kita. Melupakan segala apa yang di belakang kita. Bapak Ibu, apa yang membuat suatu kebanggaan kita yang menurut daging, kita harus melupakannya, mengkikiskan. Kalau saya katakan, pertobatan itu tidak hanya semudah kita balikkan telapak tangan. Tapi itu butuh dengan namanya proses. Tapi butuh dengan perjuangan hidup kita. Siapa yang mau berubah? Siapa yang mau terus diproses dalam hidupnya? Kuasa Injil telah dipatahkan. Kuasa-kuasa maut telah dipatahkan oleh kuasa Injil. Sehingga kita merdeka di dalam kerohanian kita. Kita boleh merdeka pada tanggal 17. Tapi apakah merdeka hati kita? Apakah kita merdeka? Hati kita boleh dibereskan. Segala tabiat kita boleh dibereskan. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu berkat yang dari Tuhan kalau kita tidak mau membereskan segala apa yang menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan? Nah, pertobatan itu tidak hanya kepada satu persona, tapi semua
Jangan pernah kita mengatakan pertobatan itu hanya khusus laki-laki, pertobatan itu hanya khusus perempuan saja. Tapi semua, bagaimana terus kita diproses di dalam kehidupan kita. Kita harus menekuninya, melupakan segala apa yang di belakang kita. Memiliki pengenalan yang baik terhadap Tuhan. Kalau kita sudah mengalami pertobatan di dalam Tuhan, kita mengalami juga pengenalan akan Tuhan. Amin. Kita tidak hanya mengenal apa kata orang saja, Bapak Ibu. Kita tidak hanya mengenal suatu pajangan-pajangan gambar-gambar Yesus. Ya, saya kenal Yesus yang disalib itu. Ya, saya kenal Yesus itu ada salibnya, bahwa itulah dilambangkan orang Kristen. Tapi apakah orang-orang Kristen itu hidup akan pengenalan yang benar tentang Tuhan? Atau sama dengan seperti Saulus, dia hidup akan pengenal Allah yang salah, tidak benar. Maka suatu dorongan itu adalah menguasai hidup manusia adalah firman. Jangan dikatakan Pak Gembala kita minggu lalu, jangan pekerjaan kita yang menguasai firman, tapi firmanlah yang menguasai pekerjaan kita, tapi firmanlah yang menguasai hidup kita sehingga diperbaharui. Amin. Jangan di atas pekerjaan kita, tapi yang di atas adalah firman. Dikutip dalam Yohanes 1 ayat 1. Sehingga kita terus diperbaharui. Ada seorang anak muda. Ibu-ibu ini niatnya mau menjadi hamba Tuhan, tapi dengan kondisi usia, kondisi fisiknya ini tidak memungkinkan. Tapi dia mengambil waktunya, kesempatannya untuk membaca firman Tuhan. Setiap hari, setiap dia baca firman Tuhan, ditulisnya di selembar kertas, dibuang di luar. Setiap hari ditulis lalu dibuang. Lalu ada seorang anak muda mau bunuh diri. Dia putus asa dalam segala hidupnya ini. Dia tidak tahu lagi kemana arah jalannya ini. Sebelum dia mau terjun ke jembatan untuk mau bunuh diri, tiba-tiba dia melihat ada selembar kertas. Ada selembar kertas ini lengket di kakinya. Ketika dia lihat, dibacanya, janganlah terlalu fasik, janganlah terlalu bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Langsung terkejut dia. Aku emang terkejut saya ini. Pas pula dalam hidupnya ini, dia mau bunuh diri. Padahal belum waktunya. Bagi dirinya selesai, tapi di akhirat belum tentu selesai. Bukan tentu lagi, tidak selesai. Bapak Ibu, jangan ada niat seperti si Yudas. Jangan ada niat. Ketika dia baca itu, tertulis di mana? Pengkhotbah 7 ayat 17. Janganlah terlalu fasik, janganlah terlalu bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Akhirnya tidak jadi bunuh diri. Berkuasa gak firman Tuhan? Berkuasa. Karena berkuasa itu, maka firman itu menjadi bagian kita, bukan menjadi bagian orang lain. Bukan menjadi bagian anak-anak kita saja, bukan menjadi bagian istri kita saja, bukan menjadi bagian suami saja, tapi menjadi bagian sama-sama. Sehingga kuasa itu berjalan dalam hidup kita. Tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Kasihannya sangat tinggi. Nah Bapak Ibu, sering sekali kita mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, kata Tuhan apa? Boh. Waktu saya pelayanan khotbah, mari kita buka firman Tuhan Bapak Ibu dalam kitab Yehezkiel Perjanjian Baru. Mereka cari semua di dalam Perjanjian Baru. Lalu saya katakan di Perjanjian Lama ibu-ibu, ya Bapak Ibu, apa katanya? Lokot. Alkitabnya lokot, pikirku dalam hati, sering kali baca firman Tuhan ini. Ya, makanya lengket kertasnya. Bapak Ibu jangan pernah bangga ada Alkitab baru. Sampai dikatakan ada Alkitab baru di rumah, sampai berdebu. Ya, saya katakan mantap. Sering-seringlah baca. Katanya akan pengenalan dengan Tuhan. Mari kita
Karena Injil yang sudah mengubahkan hidup kita, baik tabiat kita, baik hati kita yang diubahkan, bahkan dalam segala sikap kita pun kita mengalami pertobatan yang terus menerus, sehingga kita memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan, membuat hidup kita lebih berharga lagi, membuat hidup kita makin berharga di mata Tuhan. Jangan pernah mengatakan hidup kita tidak berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena sejelek-jeleknya pun tabiat kita, Tuhan tidak melihat latar belakang kita siapa. Kalau seandainya Tuhan melihat latar belakang kita, sangat sedikit, Bapak Ibu, sangat sedikit orang diselamatkan. Maka sangat berdustalah Paulus, dikatakan dia menyampaikan Injil bukan apa kata manusia, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan Allah sendiri, dengan menyatakan dirinya. Ada pribadi, ada hubungan pribadinya kembali dengan Tuhan yang benar. Maka bagaimana cara hidup yang sudah diubahkan oleh Injil mengalami pertobatan? Amin. Yang kedua, bagaimana cara hidup orang yang sudah diubahkan oleh Injil? Dia harus hidup di dalam firman-Nya. Mari kita buka dulu 1 Tesalonika 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Salah satu baca kita dari tim. Sudah? Kalau sudah dapat di HP-nya boleh dilihat. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Masih di situ ayatnya? Demikian bunyi firman Tuhan. Iya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Apa dikatakan? Sebagai firman Tuhan yang bekerja kepada siapa? Kepada setiap kita yang percaya. Maka firman itu harus tinggal di dalam diri kita. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku, maka aku tinggal di dalam kamu. Bagaimana mungkin firman itu tinggal dalam diri kita, tapi kita tidak mau menghidupinya? Ada banyak orang menghidupi firman Tuhan, tapi tidak mau untuk melakukannya. Mereka begitu gigih, mereka begitu giat untuk menghafal. Saya tidak alergi menghafal firman Tuhan. Saya juga tidak alergi orang mendengar firman Tuhan. Tapi apakah orang mau melakukannya dengan segenap hati mereka? Tinggal tidak hanya menentang, tapi untuk berbuat, supaya terus berkuasa firman itu dalam diri kita. Supaya hidup kita ini terus diperbaharui melalui firman yang tinggal di dalam diri kita, Bapak Ibu. Maka tidak hanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara pun, anak-anak muda, mari tetap tinggal firman itu di dalam diri kita. Ada namanya Stuart Amblin, ya, seorang penyiar radio 50 tahun di Amerika Serikat. Dia seorang penyiar radio. Dia adalah orang pelawak, bahkan kebiasaan dan tabiatnya minum-minum, ya, suka gonta-ganti dengan perempuan padahal sudah berkeluarga. Suatu ketika ada KKR yang diadakan di Amerika Serikat melalui pendeta Billy Graham, ya, pendeta Billy Graham. Ketika diadakan itu, istrinya mengatakan, "Pak, ayo kita ikut KKR." Dikatakan, "Oh, siap, Mak." Ya, siap katanya. Ketika mau mereka berangkat untuk KKR, ada niat jahatnya ini, niat busuknya. Dibuat satu alasan, Pak, maaf, saya tidak bisa. Saya tidak bisa, saya harus ada kesepakatan kami sama teman-teman kami. Jadi tidak bisa. Oh, baiklah Pak, kalau tidak jadi tidak apa-apa. Dia berangkat sendirian istrinya. 2 hari yang baru besoknya lagi ada lagi KKR, ya,
yang harus diikutinya. Pak, ternyata ada lagi KKR untuk diadakan. Oh, siapa? Siapa? Ketika mereka berangkat Bapak Ibu, ketika sudah berangkat di jalan, dilihatlah teman-temannya, dikatakan, nah, aduh saya baru ingat. Saya baru ingat, ternyata ada, kami pergi sama teman-teman kami lagi nih. Inilah, itu teman kami. Ya, dengan kesalnya istrinya, akhirnya dia pergi. Ketiga kalinya diajak, karena dia merasa tidak enak sama istrinya. Aduh, jangan sampai istri saya ini marah dan ngambek. Lalu dikatakan, baik, saya ikut KKR dengan mama. Ketika mereka ikut KKR, mereka mendengar firman Tuhan. Ya, namanya hidupnya tak karu-karuan, hidupnya ini tidak beres. Si turut hamil ini, ya, dia mendengar, hanya terbesit di pikirannya, serahkan hidupmu dan bertobatlah. Itu hanya didengar. Ketika pulang ke rumah, mau tidur, susah tidur. Jam 2 subuh, dia pergi menjumpai tempat Billy Graham tinggal di hotel. Jam 2 subuh, ya, pergilah di hotel, digedor-gedornya, gedor-gedor. Buka pintunya, pikir Billy Graham ini ada apa? Siapa ini? Siapa yang datang tamu-tamu pagi-pagi begini? Ketika dia datang, dibuka pintu, gara-gara Bapak saya susah tidur, katanya. Gara-gara Bapak saya susah tidur. Pikirnya begini, kamu ini siapa? Karena saya mendengar KKR khotbahmu itu, saya susah tidur. Oke, kalau begitu saya masuklah dulu Pak. Ketika panjang cerita mereka ini, akhirnya disampaikan firman Tuhan kepada Stroh Hamil ini. Lalu dia berkata, di situ dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan didoakan. Pulang ke rumah sudah siul-siul dia Bapak Ibu. Pikirnya dalam hatinya istrinya ini, jangan sampai dia apa-apain Billy Graham ini. Ya. Ketika dia pulang udah siul-siul dalam bersukacita. Didengar lagu rohani dinyanyikan. Ya. Kata istrinya, sudah setengah begini soalnya ini. Pergi dengan begitu ganas, pulang ada perubahan. Ketika dalam perubahannya dalam dirinya, pertobatan dalam dirinya, ada satu lagu yang dibuat, yang dikutipnya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau yang ditolong saya juga. Orang lain pun ditolong, saya juga. Amin. Kuasa Injil mengubahkan hidup kita. Seperti surah ini. Tidak dilihat latar belakang kita. Asal kita mau datang membuka pintu hati kita lebar-lebar untuk Tuhan. Membuka pintu hati kita. Hai anak-anak muda, jangan pernah engkau menganggap diri masih muda, kamu tidak butuh Tuhan. Suatu saat tumbang kalau kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam diri kita. Harus tinggal firman Tuhan di dalam diri kita. Ketika Paulus mengalami perjumpaannya dengan Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan. Meskipun menderita, ya menderita. Meskipun susah luar biasa. Tidak serta-merta orang-orang yang dilayani oleh Saulus ini langsung mereka menerima dia. Tidak. Mereka justru takut. Dia adalah orang sempit, orang penganiaya. Dia adalah orang yang suka membunuh, membinasakan orang-orang percaya. Tidak gampang memberikan suatu kepercayaan kepada orang-orang yang dilayani. Tapi Injil berkuasa dalam hidup semua orang yang percaya. Kita harus berani bersaksi seperti Saulus. Harus berani bersaksi. Harus menyampaikan segala isi hati Tuhan. Harus membangun hubungan kembali pribadi dengan Tuhan. Ketika saya khotbah di Pemuda, siapa yang suka makan sate? Semuanya angkat tangan. Siapa yang suka mendengar firman Tuhan? Yang sate itu saat teduh. Oke, siapa yang suka makan sate? Semuanya angkat tangan. Yang saat teduh, 10 orang yang mengangkat tangan, lebih dari 10 sudah mulai turun. Hubungan pribadi ini berkurang kepada manusia. Bapak Ibu, pentingkah kita membuat suatu hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Pentingkah apa kasihannya kita saat teduh kepada Tuhan? Kita lihat sampai sekarang ini, selama
kita jalani kehidupan kita selama 24 jam, siapa yang berkuasa dalam diri kita? Siapa yang menopang kita? Siapa yang memelihara hidup kita? Dan siapa yang melindungi kita? Siapa yang memproteksi kita? Dan siapa yang memimpin hidup kita? Jika bukan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi artinya adalah kita harus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. APDT kita, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan pernah puas hanya pada hari Minggu. Hari Minggu kadang-kadang kita pun terlalu pelit terhadap Tuhan, terlalu pelit terhadap waktu kita berikan kepada Tuhan. Kalau semua katakan khotbah 1 jam, khotbah setengah jam sangat sedikit bagi Tuhan. Belum tentu Senin, Selasa sampai Sabtu. Ada yang dikatakan hari Minggu begitu bertobat bergebu-gebu hati kita. Senin sampai Sabtu kumat. Tapi kita jemaat Wesley bukanlah demikian. Semakin maju iman kita, amin. Semakin kita terus diperbaharui. Bagaimana kita terus menganjurkan supaya kita jangan pernah melupakan firman, supaya kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Itu bagaimana kita bukan mengatakan atas nama diri, tapi mengataskan nama Tuhan itu supaya terus berkuasa dalam hidup kita. Kita harus berani menyatakan suatu kebenaran. Kalau sudah Injil mengubahkan hidup kita, harus berani menyatakan kebenaran. Ini suatu saat di tahun ke depan ada pesta demokrasi. Berani menyatakan kebenaran, berani juga menolak suap. Orang Kristen, satu visi orang Kristen adalah menjadi garam dan menjadi terang. Suatu visi kekristenan kita harus menjadi terang, harus menjadi garam, sebagai pengaruh bahkan menerangi banyak orang. Di luar, di dalam sama, di luar harus sama juga, jangan berbeda. Supaya segala sesuatu apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita imani, betul-betul kita hidupi dengan segenap hati kita. Harus berani menyatakan kebenaran, harus berani bersaksi di mana? Di luar dan kepada saudara-saudara kita, menyaksikan segala kebaikan-kebaikan kita. Terakhir ceritanya Bapak Ibu, kalau kita mengenal namanya Polikarpus. Polikarpus adalah anak rohaninya Yohanes. Berarti Polikarpus adalah opungnya Polikarpus adalah Yesus Kristus. Nah, Polikarpus ini kalau kita melihat dalam kitab Wahyu pasal 2 di jemaat Smyrna ini, dia adalah orang pelayan di Smyrna. Ketika yang berkuasa waktu itu adalah Romawi, kekaisaran Romawi. Ketika dia katakan begini, di Kaisar Romawi, semua daerah ini harus mengakui, seluruh di Kaisar Romawi harus mengakui kaisar yang sudah didirikan ini patung, harus mengakui dia sebagai kurios atau sebagai tuan. Harus sebagai tuan. Lalu semuanya orang mengakui dan sujud menyembah kepada kurios yang didirikan oleh kaisar. Ada satu namanya Polikarpus yang tidak taat, yang tidak mengakui itu sebagai kurios, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sebagai kurios, adalah Tuhan kita. Tidak berpindah hatinya, tidak berpindah imannya. Akhirnya murid-muridnya tahu bahwa ada rencana para serdaru Romawi untuk membunuh dan membinasakan Polikarpus. Mereka menyembunyikan Polikarpus. Ketika disembunyikan, ketahuanlah tempat persinggahannya Polikarpus. Ya, ketahuan. Dan akhirnya mereka sampai ke tempat persembunyian Polikarpus. Para saudara-saudara ini dikatakan Bapak Ibu, jangan dulu tangkap saya, izinkan saya berdoa dulu kepada Tuhan, baru tangkap saya. Ketika mereka menunggu 1 jam, gak turun-turun, 2 jam, gak turun-turun, pikir mereka ini sudah kabur. Kita saja berdoa sampai 1 jam, 5 jam tumbang.
apalagi baca firman Tuhan. 1 jam nggak turun-turun, 2 jam nggak turun-turun. Ketika mereka melihat, oh masih di situ. Dia berdoa bukan hanya kepada dirinya saja. Dia berdoa kepada jemaat yang dilayaninya, kepada murid-muridnya yang dilayaninya. Akhirnya selesai berdoa di bawah. Ketika dia mau dihakimi, ketika mau dia dieksekusi untuk mati, matinya tidak baik. Matinya adalah dibakar hidup-hidup. Itu suatu hukuman bagi mereka siapa yang melanggar. Ketika mereka berdebat, akhirnya dieksekusilah untuk bunuh diri. Berani dia bersaksi meskipun nyawa sudah terancam dalam dirinya. Kenapa? Karena firman sudah tinggal di dalam dirinya oleh Polikarpus. Amin. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, dengan di stadion ini Bapak Ibu, dengan satu orang mengatakan begini, tangkap Polikarpus, hanyalah ateis. Tangkap Polikarpus, hanyalah ateis. 1 suara, 2 suara, akhirnya banyak suara. Maka ada kesepakatan untuk menangkap Polikarpus. Di stadion ada banyak provokasi, tapi tidak banyak lagi di stadion. Yang paling banyak provokasinya di mana? Di Facebook. Yang paling banyak provokasinya di Facebook. Bahkan mengadu-mengadunya pun di Facebook. Bapak Ibu, kalau Facebook bisa ngomong-ngomong dia, sama mereka, sama terus mereka mengadu. Pergumulan mengadu di Facebook. Banyak masalah mengadu di Facebook. Jangan tertarik dengan komentar. Yang tahu pergumulanmu hanya Tuhan. Amin. Maka orang yang tinggal dalam firman-Nya berani bersaksi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak berani bersaksi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak berani menyatakan suatu kebenaran. Kenapa? Takut tersinggung. Takut begini, takut begini. Tidak hanya hamba-hamba Tuhan, kita pun sebagai umat yang dilayani, kita harus berani bersaksi menyatakan kebenaran. Amin. Sebab segala apa yang dalam diri kita ini diperbaharui oleh Tuhan. Dalam diri kita ini adalah firman yang menerangi banyak orang. Maka hendaklah kita senantiasa untuk melakukannya dengan setia. Dan bagian B Bapak Ibu yang terakhir, bagaimana? Yang pertama kan bagaimana hidup kita yang sudah diubah. Sekarang bagaimana cara hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Tidak lagi serupa dengan dunia. Tidak lagi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Kita buka. Roma 12 ayat 2. Sudah? Ya. Kita baca. Salah satu dari tim baca. Dan bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Janganlah kita serupa dengan dunia. Memang kita masih tinggal di dunia. Amin. Tapi dengan karakter dan pembawaan hidup kita ini, jangan lagi serupa dengan dunia. Kenapa? Kita sudah diubahkan melalui kuasa Injil yang berkuasa dalam diri kita ini. Tidak lagi serupa. Muka sama ada, matanya 2, hidungnya 2, telinganya 2, hidungnya 1 ya. Hidungnya 1 sama, tapi karakter janganlah berbeda. Tetap sama seperti karakter Kristus. Ada lagunya, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Yang menyempurnakan bukan pendeta Martin, yang menyempurnakan bukan Pak Gembala kita, yang menyempurnakan adalah Roh Kudus atau Injil. Injil itu ada berapa Bapak Ibu? 5, termasuk kita. Injil itu 5, ya, termasuk kita. Nah, kalau dikatakan kita jangan serupa dengan Tuhan, berarti gaya hidup kita karena banyak dibaca oleh banyak orang. Jadi kita harus membawa pembawaan diri kita
yang boleh senantiasa, yang sudah diperbaharui, supaya kita bisa melihat. Kita buka dulu 2 Korintus 3:3. 2 Korintus 3 ayat 3. Ya, kalau sudah dapat salah satu ayat ini. Firman Tuhan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Di dalam hati manusia. Karena kita adalah surat Kristus, maka kita jangan serupa dengan dunia. Harus diperbaharui setiap hari. Harus diperbaharui dalam segala sikap kita. Ada suami istri ini sering sekali berdebat. Berdebatnya pakai ayat firman Tuhan. Ketika istri ini ngidam, mau makan gorengan, pisang goreng. Ketika dia ngidam, dia masak sendiri dengan pakai teh. Wah, manis sekali, enak sekali, bawaannya dari lapar. Ketika sore suaminya pulang ke rumah. Kalau sore biasanya pasti lapar dari kantor. Dia pulang sore sampai ke rumah, dilihatlah tinggal 1 pisang goreng. Ketika dia katakan, "Ma, saya minta pisang goreng." Apa kata istrinya? Apa kata suaminya? "Ma, kata firman Tuhan, mintalah, kasihilah sesamamu manusia." Ya, dikatakan, ya, saya minta gorengnya ya. Ya. Lalu kata istrinya, "Pak, ada juga tertulis, hai pemalas, pergilah kepada semut." Benar, Ma. Benar. Apa kata suaminya? Apa yang kamu kehendaki dengan orang lain, perbuatlah bagimu juga. Tapi dikatakan lagi istrinya, "Pak, goreng sendiri." Dikatakan begini lagi, "Pak, manusia hidup bukan hanya roti saja." Diambillah dengan kesalnya istrinya, "Nah, ambil goreng ini, pergilah dan jangan berbuat dosa." Ini meskipun agak umur, memang betul juga. Segala apa yang telah kita terima firman Tuhan, jangan berbuat dosa lah, dosa. Jangan itu menjadi kebiasaan gaya hidup kita sebagai orang percaya. Tapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budi. Kita tidak sama lagi. Pelayan-pelayan berbeda di luar. Kita boleh begitu antusias, begitu bergairah dalam melayani Tuhan, oleh karena karakter Kristus yang boleh kita pakai. Tapi pun di luar harus sama. Harus karakter Kristus yang harus kita tanamkan. Yang kedua, bagaimana cara hidup yang sudah diubahkan, cara hidup yang sudah diubahkan oleh Yesus melalui Injil, menjadi hidup sebagai anak-anak terang. Kita buka Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 8. Mulut dengan pikiran tak sesuai. Efesus 5 ayat 8. 5. Sudah? Oke, silakan. Begini firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kenapa? Kita banyak dibaca oleh semua orang. Bahkan juga kami termasuk khusus hamba-hamba Tuhan. Kalau kami pergi ke mana-mana pasti dikatakan, "Oh, ini hamba Tuhan. Pasti hamba Tuhan ini baik lagi." Kita pun semua, kenapa? Yang dibaca oleh semua orang. Maka
kita harus menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang harus taat melakukan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, menjadi anak-anak terang adalah senantiasa hidup kita ini bercermin melalui firman Tuhan. Kaca kita adalah firman Tuhan. Maka dikatakan dahulu kita adalah kegelapan. Dahulu kita adalah kegelapan, bukan langsung terang. Jadi meskipun kulit kita hitam, tapi hati kita tetap terang, bersih. Ada orang mengatakan meskipun mandinya sampai berkali-kali, kalau sudah bawaannya kulit hitam, hitam manis, enggak apa-apa. Tetap kita menjadi terang di mana Tuhan. Tetap kita menjadi terang di mana Tuhan. Pendek-pendek begini pun anak Tuhan. Jelek-jelek begini pun anak Tuhan. Rambut ikal, rambut keriting tidak dipandang. Tetap anak Tuhan. Anak-anak muda, pernah kamu dikatakan pendek kali kamu, hidupmu pesek. Katakan, jelek-jelek begini pun anak Tuhan. Amin. Apa dikatakan? Anak-anak terang. Saya mengatakan anak bisa mendapatkan hal waris, tapi hamba tidak mendapatkan hal waris. Kali ini lagi saya katakan Bapak Ibu, Injil tidak membuat orang baik menjadi baik. Injil tidak membuat orang jahat menjadi baik, tapi Injil membuat orang hidup. Amin. Injil membuat orang hidup. Kuasa Injil mengubahkan hidup kita. Maka biarlah kita hidup selalu berpadanan dengan Tuhan. Bagaimana keluarga kita diperbaharui? Kita harus sama-sama hidup dalam Tuhan. Kalau suaminya susah untuk diajak berdoa, ajak terus. Bila perlu, pakai strategi apapun. Kalau suami istri kita susah diajak berdoa, pakai strategi apapun yang bisa membuat dia senang. Kenapa? Kesepakatan dua orang bagaimana mungkin bisa berjalan, ya? Tanpa ada kesepakatan bagaimana mungkin bisa berjalan. Menutup pintu berkat kita bagi keluarga. Kalau kita tidak mau diperbaharui, bahkan kuasa itu di dalam hidup kita, kuasa Injil di dalam hidup kita. Jangan ada kuasa-kuasa lain yang berkuasa dalam diri kita, tapi biarlah kuasa Injil yang berkuasa di dalam hidup kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau meresponi